Saat berita pertempuran Cheng Niu dengan Li Yuanfeng menyebar ke seluruh planet, Cheng Niu menghilang sekali lagi. Setelah Wang Lin meninggalkan Sueyu, dia segera menemukan tempat yang terisolasi sebelum membawa kedua tangan ke surga menantang manik-manik. Dia berdiri di depan jiwa raksasa Situnan. Ketika dia tiba, dia melepaskan segel pada kedua lengannya. Saat dia membuka segelnya, kedua lengan itu secara misterius melayang di sekitar jiwa Situnan. Wang Lin melihat apa yang terjadi dengan ekspresi serius. Dia sudah menduga bahwa ini adalah lengan Situnan dan sekarang dia bahkan lebih yakin. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, jiwa Situnan bergetar. Kemudian cahaya terang segera muncul dan mengelilingi dua lengan yang terputus. Lengan terputus perlahan-lahan bergerak menuju jiwanya dan akhirnya menghilang ke dalamnya. Wang Lin jelas bisa merasakan jiwa Situnan pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Dari kondisi setengah transparannya, perlahan-lahan menjadi padat. Tak lama setelah itu, cahaya dari jiwa menghilang. Pada saat ini, jiwa Situnan menjadi solid sekali lagi, tetapi dia masih belum terbangun. Bantu dia membangunkan kembali. Dia sangat kabur tentang itu. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan energi spiritual celestial. Wang merenung sedikit sambil melihat jiwa Situnan sebelum melihat jiwa orang tuanya. Dia telah menatap mereka untuk waktu yang sangat lama. Sebelum dia dengan pahit berkata, "Bu, Ayah, anakmu seharusnya mengirim kalian berdua kembali ke siklus reinkarnasi, tapi aku tidak bisa melepaskan." Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin membiarkan mendesah dan meninggalkan surga menantang manik-manik. Lengan yang terputus itu memang bagian dari tubuh Situnan. Aku ingin tahu apakah masih ada potongan-potongan tubuhnya yang tersisa. Wang Lin melihat ke kejauhan saat dia berjalan keluar dari surga menantang manik-manik. Disitulah Giant Demon Clan berada. Aku sudah memeriksa jiwa Li Yuanfeng. Dia hanya mendapatkan dua lengan yang terputus karena kecelakaan dan tidak tahu dari mana mereka berasal. Wang Lin menggelengkan kepalanya, lalu dia mengambil langkah dan menghilang. Aku harus mengambil kembali pedang surgawi dari leluhur klan setan raksasa. Saat itu, Santai berperang melawan leluhur klan setan raksasa, tetapi pada akhirnya, leluhur klan setan raksasa menang dengan menggunakan kekuatan garis keturunannya. Namun, dia kemudian diburu oleh boneka mayat Santai, jadi apakah dia hidup atau mati tidak diketahui. Bahkan jika dia tidak mati, dia masih perlu memiliki tubuh baru. Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk membiasakan diri dengan tubuh baru mereka bisa lama atau pendek. Aku ingin tahu apakah dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh barunya. Dengan satu langkah, Wang Lin muncul di luar array transfer kuno. Leluhur klan iblis raksasa berbeda dari Li Yuanfeng. Li Yuanfeng mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa, tetapi leluhur klan setan raksasa mencapainya melalui kultivasinya sendiri. Juga, gaya bertarung Giant Demon Clan mirip dengan dewa kuno. Mungkin leluhur mereka memiliki hubungan dengan dewa-dewa kuno. Akibatnya, aku tidak percaya diri dalam perjuangan aku melawannya. Wang Lin sedikit mengerutkan kening dan berhenti sebelum memasuki array transfer. Salah satu tujuan pada array transfer adalah klan setan raksasa. Ekspresi Wang Lin sangat gelisah ketika dia mulai berpikir. Ini bahkan bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah kekuatan garis keturunan yang ia miliki, bahkan transformasi jiwa tingkat menengah Santai ditakuti. Pada akhirnya, bahkan Santai tersedot kepusaran. Akibatnya, kepercayaan diri aku untuk menang bahkan lebih rendah. Untuk bertarung atau tidak untuk bertarung? Untuk salah satu dari beberapa kali pertama dalam kehidupan Wang Lin, dia mulai ragu-ragu. Jika aku bertarung, hasilnya tidak pasti. Tidak bertarung berarti kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh orang ini. Jika aku menunggu sampai dia menyelesaikan kepemilikannya, aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu sampai aku bisa membunuhnya. Alasan dia ingin membunuhku pasti karena anggota klan setan raksasa yang melihat surga menentang manik bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin telah hidup selama 500 tahun, bahkan orang yang paling bodoh pun akan menjadi seperti rubah, dan dia tidak bodoh. 500 tahun ini telah memberinya pengalaman untuk melihat banyak hal. Setelah menggabungkan berbagai petunjuk, dia sudah melihat semua hal ketika dia terbangun 2 tahun lalu. Mata Wang Lin menyala dan dia melangkah ke array transfer kuno. Dia menempatkan giok langit ke dalam formasi dan tiba-tiba sebuah peta dengan 10 titik bersinar muncul. Wang Lin menyentuh salah satu titik dengan tangan kanannya. Peta menghilang dan array transfer terbuka. Ketika array semakin cerah dan cerah, sosok Wang Lin perlahan menghilang. Array transfer kuno di negara Pilu berkelebat dan angka berjalan keluar. Angka itu tidak berhenti tetapi langsung dibebankan ke sekte pemurnian jiwa. Pada malam hari, 3 gunung sekte pemurnian jiwa tampak seperti 3 pedang tajam yang menunjuk ke langit. Figur Wang Lin muncul di luar Soul Refining Sect. Dia melewati formasi pertahanan dan terbang menuju 9 cincin emas. 9 cincin emas bersinar dan kemudian seorang pria paruh baya muncul. Ketika dia melihat Wang Lin, dia mengungkapkan ekspresi yang kompleks sebelum menghela nafas dan berkata, "Aku, Ouyang Tian, menyapa Master Sekte Junior." Master Sekte Junior, mata Wang Lin menyala. Dia menyadari bahwa Dutian pasti memberitahu para kultivator formasi jiwa ini tentang apa yang telah mereka bicarakan. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, "Rekan kultivator Ouyang, aku ingin menyapa leluhur."
Ouyang Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, leluhur telah pergi ke kultivasi pintu tertutup, jadi kecuali itu masalah yang sangat mendesak, dia tidak perlu diganggu. Namun, leluhur sudah menduga bahwa kamu akan datang, jadi dia menyiapkan dua hal untuk aku berikan kepada kamu. Dengan itu, ekspresinya menjadi lebih kompleks saat ia mengeluarkan tas memegang. Wang Lin dengan tenang menangkap tas yang memegangnya. Setelah memindai, ekspresinya langsung menjadi aneh. Ouyang Tian tersenyum pahit. Master Sekte Junior adalah penerus berikutnya yang ditunjuk oleh leluhur Du Tian sendiri. Aku telah berada di Sekte Pemurnian Jiwa selama 700 tahun dan belum pernah melihat leluhur memberikan ini kepada siapapun meskipun itu bahkan bukan bendera utama tetapi sub-bendera ilusi. Sebelumnya, dia dipanggil oleh leluhur Du Tian dan disuruh memberi Wang Lin tas ini begitu Wang Lin tiba. Dia penasaran dan memeriksa isi tas itu. Apa yang dia temukan mengejutkan. Jika bukan karena kesetiaannya yang abadi terhadap Sekte Pemurnian Jiwa dan penghormatannya kepada leluhur Du Tian, dia akan dikonsumsi oleh keserakahan. Hanya ada dua hal di dalam tas. Sepotong batu giok dan bendera jiwa. Wang Lin mengeluarkan batu giok dan memindainya. Setelah beberapa saat, dia mengambil napas dalam-dalam dan membungkuk ke arah cincin darah sambil berkata, terima kasih. Meskipun lembut, dia ingat ini di dalam hatinya. Dengan itu, dia mengangguk ke arah Ouyang Tian dan menghilang. Ekspresi Ouyang Tian menjadi lebih kompleks. Dia menggelengkan kepalanya saat dia mendesah dan kembali ke cincin emasnya. Kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa sangat kuat, tetapi leluhur klan iblis raksasa baru saja mencapai tahap transformasi jiwa, jadi dia tidak bisa menggunakannya sepenuhnya. Dia hanya bisa menggunakannya untuk memindahkan seseorang ke kekosongan di luar Suzaku. Wang Lin tidak meninggalkan Sekte Pemurnian Jiwa tetapi duduk di atas gunung pemurnian jiwa, matanya berbinar. Di dalam giok, Du Tian telah mencatat deskripsi yang sangat rinci tentang kekuatan garis keturunan Giant Demon Clan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menyentuh tas memegang Du Tian telah meninggalkannya dan kemudian cahaya ungu dan emas terbang keluar. Cahaya ungu dan emas ini sangat cerah. Itu segera berubah menjadi bendera setinggi 30 kaki yang bergerak tanpa angin. Pada saat yang sama, gelombang ratapan hantu tampak keluar dari bendera dan langit semakin gelap. Bahkan bulan sepertinya bersembunyi di balik awan seolah terlalu takut untuk keluar. Beberapa lampu ungu dan emas dapat dilihat di dalam bendera. Seolah-olah mereka akan keluar dan melahap langit dan bumi. 1 miliar jiwa-jiwa bendera. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap bendera ini. Ini adalah objek kedua yang ditempatkan leluhur Du Tian di tas dan apa yang menyebabkan ekspresi Ouyang Tian menjadi sangat kompleks. Wang Lin datang kembali kali ini untuk meminjam harta dari leluhur Du Tian sehingga ia bisa membunuh leluhur klan setan raksasa. Namun, bendera ini bukan bendera asli ada di samping Du Tian selama kultivasi pintu tertutupnya. Bendera di depannya adalah sub-bendera yang dibuat dari bendera utama. Isinya 2, dari kekuatan bendera asli dan hanya bisa digunakan 2 kali. Setelah 2 kali digunakan, itu akan hilang. Meski begitu, subtitle ini sangat berharga. Mata Wang Lin menyala dan dia meraih bendera. Saat dia menyentuhnya, jiwa asalnya bergetar dan membentang dari tubuhnya ke bendera jiwa. Kemudian perasaan memasuki neraka bagi para kultivator muncul. Dia bisa melihat lautan jiwa menabraknya dan menenggelamkannya. Gelombang jeritan dan suara menyakitkan menerjang Wang Lin seperti gelombang serangan yang kuat. Dia tiba-tiba merasa seperti sedang dihantam oleh 1 miliar fragmen jiwa. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia merasa seperti dia akan hancur di bawah kekuatan ini. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa jiwa asalnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan. Tangan kanan yang memegang bendera itu bergetar. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat mendapatkan kembali fokusnya untuk mengaktifkan teknik pemeteraian jiwa yang diberikan Du Tian kepadanya. Bendera jiwa 1 miliar jiwa adalah harta nomor 1 dari Soul Refining Sect. Bahkan di seluruh planet, harta ini bisa dianggap sebagai salah satu harta karun teratas. Harta ini seperti kereta perang dan pedang surgawi, dibutuhkan metode uniknya sendiri yang diwarisi dari generasi sebelumnya untuk dikendalikan. Metode untuk mengendalikan bendera jiwa ini adalah metode pemeteraian jiwa. Sampai sekarang, termasuk Wang Lin, hanya 2 orang yang tahu teknik penyegelan jiwa. Ini berbeda dari kereta perang. Meskipun ia memiliki teknik untuk mengendalikannya, Wang Lin terlalu lemah untuk menggunakannya dengan benar, sehingga kekuatannya tidak sekuat yang seharusnya. Namun, bendera jiwa ini tidak sama. Meskipun ada persyaratan tingkat kultivasi, itu tidak setinggi kereta perang. Dengan tubuh aslinya dan avatar menyatu, tingkat kultivasi Wang Lin saat ini sudah cukup untuk menggunakan bendera ini. Teknik penyegelan jiwa diaktifkan di tubuhnya dan jiwa asalnya di dalam bendera jiwa tiba-tiba mulai bersinar. Semua fragmen jiwa yang menerjang ke arahnya mengeluarkan teriakan menyakitkan. Di antara fragmen jiwa itu ada 12 jiwa ungu dan emas yang terbang keluar dan mengelilingi Wang Lin. Jiwa-jiwa ini mengeluarkan tekanan kuat. 12 fragmen jiwa ungu dan emas membungkuk ke arah Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini berasal dari mengaktifkan teknik penyegelan jiwa.
12 jiwa adalah 12 leluhur transformasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa yang rela menyerahkan jiwa mereka untuk disegel dalam bendera jiwa. Dengan 12 fragmen jiwa transformasi jiwa di sana, kekuatan jiwa ini bendera sudah cukup untuk mengguncang langit. Selain 12 fragmen jiwa transformasi jiwa, ada lebih dari 100 fragmen jiwa formasi jiwa dan fragmen jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai fragmen jiwa 12 transformasi jiwa membungkuk, semua fragmen jiwa lainnya di dalam bendera menjadi sunyi. Kekuatan jiwa keluar dari semua fragmen jiwa dalam bentuk gas hitam dan berkumpul di hadapan jiwa asal Wang Lin. Helai gas hitam berkumpul dari segala arah, bahkan 12 fragmen jiwa transformasi jiwa berubah menjadi berdiri gas hitam. Semua gas hitam berkumpul untuk membentuk bendera setinggi 30 kaki sebelum jiwa asal Wang Lin. Segala sesuatu yang dilihat Wang Lin ada di dalam bendera jiwa. Bendera yang muncul di hadapannya adalah roh dari bendera jiwa. Jika dia bisa mengendalikan ini, dia benar-benar bisa mengendalikan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Jiwa asal Wang Lin meraih bendera itu. Dia tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar dan kemudian jiwa asalnya kembali ke tubuhnya. Di puncak gunung pemurnian jiwa, Wang Lin membuka matanya dan menemukan bahwa tidak ada yang ada di hadapannya, tetapi dia bisa merasakan bendera ungu dan emas di dalam dirinya disempurnakan oleh jiwa asalnya. Nenek moyang klan setan raksasa, ini akan menjadi malapetaka yang akan membuat kamu sulit melarikan diri dari. Mata Wang Lin menyala dan dia menghilang dari sekte pemurnian jiwa. Setelah Wang Lin pergi, desahan datang dari cincin darah tempat Du Tian melakukan kultivasi pintu tertutupnya. Wang Lin dengan cepat muncul di zaman kuno transfer array, membukanya, dan menghilang dari pilu. Klan setan raksasa. Wilayah klan setan raksasa sangat besar. Ketika mereka pindah dari planet lain, mereka membuat perjanjian dengan orang yang menjadi Suzaku pada saat itu dan diberi tanah ini untuk berkembang. Di klan setan raksasa, ada 12 istana setan raksasa. Ke-12 istana itu tampak sama dan sangat besar. Sejak 2 tahun lalu, ketika leluhur kehilangan tubuhnya dan memiliki yang lain, keberadaannya tidak diketahui. Bagaimanapun, satu berada di terlemah mereka selama kepemilikan. Inilah sebabnya nenek moyang mengubah lokasi kultivasi pintu tertutupnya 3 kali. Pada hari ini, Cihu duduk di dalam istana ketiga dengan sepotong batu giok di tangannya. Wajahnya pucat dan penuh dengan kebingungan. Cheng Niu membunuh Li Yuanfeng milik Sueyu. Dengan pemahaman aku tentang dia, aku pikir target berikutnya adalah leluhur. Jika dia datang, itu berarti dia yakin. Apa yang harus aku lakukan? Meskipun leluhurnya salah, dia adalah harapan klan setan raksasa. Semua yang telah dia lakukan adalah untuk masa depan klan setan raksasa. Tapi Cheng Niu menganggapku teman sejati? Cihu dengan pahit menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Wang Lin muncul di tepi Giant Demon Clan. Dia tidak terburu-buru untuk memasuki Giant Demon Clan. Sebagai gantinya, ia menciptakan sebuah gua di perbatasan dan mulai menggunakan berbagai bahan di tasnya untuk membangun formasi. Satu-satunya tujuan formasi ini adalah untuk bertindak sebagai suar. Inilah yang Wang Lin datang untuk berurusan dengan kekuatan garis keturunan leluhur Giant Demon Clan. Bahkan jika dia akan diteleportasi ke ruang angkasa, dia bisa menggunakan formasi ini sebagai suar untuk kembali dan tidak hilang di ruang angkasa. Ini seperti menempelkan dirinya dengan tali, jadi bahkan jika dia diteleportasi, dia tidak akan diteleportasi terlalu jauh dan akan dapat menemukan jalan kembali. Ini formasi dari batu giok yang ditinggalkan Du Tian padanya. Wang Lin mempelajarinya dan menambahkan beberapa perubahan padanya, membuatnya bahkan lebih rumit. Dia menghabiskan 3 bulan untuk benar-benar mengatur formasi ini dan bahkan menempatkan giok langit sebagai sumber energinya. Kemudian dia meletakkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar area untuk melindunginya. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin mengangkat kepalanya ke arah klan setan raksasa. Matanya menjadi dingin dan kemudian dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di pusat klan setan raksasa. Dia menyebarkan akal ilahi dan segera menutupi mayoritas negara. Leluhur klan setan raksasa, keluar sekarang! Pesan Wang Lin menyebar melalui akal ilahinya dan segera didengar oleh banyak anggota klan-klan setan raksasa. Dari anggota klan ini berada di tengah kultivasi atau hemat, tetapi saat mereka mendengar ini, mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah Wang Lin. Cihu menghela nafas dan menghilang dari istana. Setelah Wang Lin mengirim pesan, dia dengan tenang berdiri di sana. Dalam hampir sekejap mata, sinar cahaya yang tak terhitung datang dari segala arah dan berhenti 1000 kaki darinya. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, mereka semua menatap Wang Lin dengan ekspresi suram. Selain orang-orang itu, ada lebih banyak lagi terbang di atas. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul dari udara tipis dan semua anggota klan lainnya memberi jalan untuknya. Pria tua itu berhenti 100 kaki di depan Wang Lin. Dia mengerutkan kening dan berteriak, "Siapa kamu?" Tatapan Wang Lin seperti kilat saat dia menatap pria tua itu dan berkata, "Cheng Niu." Saat keduanya kata-kata keluar, lingkungan segera menjadi sunyi. Hampir semua mata anggota klan Demon Siluman Raksasa dipenuhi ketakutan. "Cheng Niu, dialah yang menang melawan Red Butterfly."
Dia adalah Cheng Niu yang membunuh Li Yuanfeng, menyebabkan Sueyu menjadi negara kultivasi peringkat 3, dan menyegel semua kultivator formasi jiwa Sueyu. Kultivator nomor 1 di bawah tahap transformasi jiwa. Rumor mengatakan bahwa dia telah mencapai tahap transformasi jiwa, atau tidak ada cara dia bisa membunuh Li Yuanfeng. Bahkan orang tua yang berbicara menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Cheng Niu dan perlahan bertanya, "Rekan kultivator Cheng Niu, apa yang kamu cari leluhur klan aku?" Mata Wang Lin dingin ketika dia berkata, "Bunuh." Ekspresi pria tua itu jelek. Dia tertawa marah ketika dia menunjuk Wang Lin dan berkata, "Aku telah mendengar bahwa kamu sombong. Sekarang setelah aku bertemu dengan kamu, aku dapat melihat bahwa kamu memang benar begitu. Cheng Niu, klan setan raksasa aku bukan Sueyu, bagaimana kami dapat membiarkan kamu membunuh seperti yang kamu inginkan? Hari ini, bahkan tanpa perlu leluhur untuk keluar, klan setan raksasa aku akan membunuhmu." Dengan itu, pria tua itu menampar tasnya memegang dan tanda hitam muncul. Dia mengangkat token hitam dan berteriak, "Aku menggunakan status aku sebagai tetua klan iblis raksasa untuk memerintahkan semua anggota klan untuk menggunakan segalanya untuk membunuh Cheng Niu." Saat dia mengatakannya, token berubah menjadi debu dan kekuatan misterius dengan cepat menyebar ke seluruh klan setan raksasa. Setiap anggota klan merasakan pesan dari kekuatan misterius. Saat orang tua itu memberikan perintah, 100 anggota plus klan di sekitar Wang Lin semua mengaum dan tubuh mereka tumbuh beberapa kali lebih besar. Dalam sekejap mata, mereka semua berubah menjadi raksasa setinggi 10 kaki. Mereka semua menyentuh dahi mereka dan kapak perang muncul di tangan mereka. Aura yang mereka keluarkan adalah penghancur surga. "Bunuh!" Lelaki tua itu mengaum sebagai suara berderak datang dari seluruh tubuhnya. Dia menjadi raksasa setinggi 100 kaki dan mengayunkan kapak yang ditutupi oleh lampu ungu pada Wang Lin. "Bunuh!" Anggota klan sekitarnya semua mengaum saat mereka menyerang Wang Lin. Raungan mereka bergabung menjadi gelombang suara yang juga bergabung dengan muatan. Klan setan raksasa sangat berbeda dari klan lainnya. Setelah musuh diidentifikasi oleh seorang tetua, mereka tidak akan pernah bertarung sendiri tetapi menyerang dalam kelompok. Mereka juga tidak lagi mencoba untuk berbicara. "Bunuh" adalah satu-satunya kata yang akan mereka katakan. Seorang kultivator biasa akan takut mati oleh raksasa yang menyerang mereka. Bahkan jika ekspresi mereka tetap tenang, hati mereka masih akan bergetar. Suara ini mengandung niat membunuh yang menggetarkan surga seperti binatang buas yang utama, tetapi dibandingkan dengan Wang Lin, ini masih belum cukup. Avatarnya telah menyatu dengan tubuh aslinya, jadi semua niat membunuh dari tubuh aslinya ada di sini. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika semua niat membunuh di tubuhnya meledak maju. "Katakan padaku di mana leluhur klan iblis raksasa bersembunyi, atau mati." Selain dari Cihu, Wang Lin tidak memiliki niat baik terhadap sisa klan iblis raksasa. Karena dia tidak bisa menemukan di mana leluhur klan iblis raksasa itu ketika dia menyebarkan perasaan ilahi, dia menjadi tidak sabar. Saat dia berbicara, dia bahkan tidak melihat anggota klan iblis raksasa yang menagih dia tapi malah mengaktifkan domainnya. Langit di atas klan setan raksasa menjadi gelap. Kekuatan misterius mengelilingi langit dan bumi. Gulungan reinkarnasi hidup dan mati muncul di langit bersama dengan sosok Dewa Kuno. Dewa Kuno di langit memegang gulungan hidup dan mati. Pada saat ini adalah satu-satunya hal di langit. Mata Wang Lin dingin ketika ia mengungkapkan ekspresi tanpa ampun dan dengan tenang berkata, "Segel." Untaian abu-abu yang tak terhitung jumlahnya gas tiba-tiba keluar dari gulungan itu dan mendarat di tubuh anggota klan setan raksasa yang menagih Wang Lin. Ekspresi pria tua itu sangat berubah. Dia mengepalkan gigi dan tidak mundur saat dia mengayunkan kapak. Wang Lin melirik pria tua itu dan dengan lembut berkata, "Enyahlah." Dengan hanya kekuatan satu kata, tubuh pria tua itu bergetar dan jiwa asalnya menjadi tidak stabil. Namun, dia mengeluarkan raungan dan menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk memulihkan dan terus mengayunkan kapak. Terkejut, Wang Lin dengan cepat melemparkan tinju. Bang! Pria tua itu batuk darah dan terlempar ke belakang beberapa kaki sebelum bertabrakan dengan anggota klan lain. Anggota itu juga batuk darah dan bersama-sama mereka dipukul mundur lebih dari 100 kaki sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini, dua helai gas abu-abu mengejar mereka berdua dan memasuki tubuh mereka. Cheng Niu, berhenti! Pada saat ini, suara yang dipenuhi rasa sakit datang dari kejauhan. Wang Lin mengangkat kepalanya dan rasa dingin di wajahnya berkurang. Cihu. Sosok Cihu bergerak seperti kilat dan tiba segera setelah dia mendengar kata-kata itu. Dia memandang anggota klan sekitarnya yang masing-masing memiliki tanda terang dan gelap di dahi mereka. Cihu hanya bisa mendeteksi fluktuasi energi spiritual yang sangat samar. Jelas bahwa kultivasi mereka sudah disegel. Lebih dari 100 anggota klan semuanya menampilkan ekspresi yang sangat buruk dengan kejutan tercampur. Meskipun mereka sudah mendengar hal ini, mengalaminya sendiri membuat mereka merasa sangat pahit. Cihu memandang Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks dan dengan keras bertanya, "Cheng Niu, apakah kamu menganggapku, Cihu, temanmu?" Wang Lin menatap Cihu dan mengangguk. "Aku tidak punya banyak teman dalam hidup aku, tetapi kamu, Cihu, dapat dianggap sebagai satu."
Cihu menatap Wang Lin dan berkata, kata demi kata, Cheng Niu, jika kamu pertimbangkan aku, Cihu, temanmu, lalu segera tinggalkan klan setan raksasa. Wang Lin merenung sedikit. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, Cihu, apakah kamu tahu mengapa aku belum membunuh satu orang di klan setan raksasa? Jika itu bukan untukmu, aku tidak akan membiarkan mereka. Saat keduanya berbicara, bahkan lebih banyak anggota klan setan raksasa datang dan mengelilinginya. Mereka menciptakan aura yang menindas yang perlahan mendekat. Hati Cihu terasa pahit. Dia mengungkapkan ekspresi tegang dan berkata, Cheng Niu, kamu. Wang Lin memandang Cihu dan dengan lembut menghela nafas. Cihu, beritahu aku di mana leluhur klan setan raksasa itu dan aku akan menemukannya. Adapun anggota klan iblis raksasa lainnya, aku tidak akan melukai mereka. Berani sekali. Kegilaan. Kutukan yang tak terhitung jumlahnya datang dari anggota klan iblis raksasa di sekitarnya, lalu tiga lelaki tua mengenakan ungu dan dengan kapak berkedip di dahi mereka berjalan keluar. Ketika mereka bertiga muncul, tekanan spiritual yang kuat menyertai mereka. Wang Lin melirik mereka. Mereka bertiga berada di puncak tahap akhir formasi jiwa. Mereka juga memiliki jejak energi spiritual surgawi di dalamnya. Mereka jelas berada di ambang menerobos ke tahap transformasi jiwa. Salah satu tetua berjubah ungu dengan muram berkata, Cheng Niu, aku adalah ketua-tetua dari klan setan raksasa. Aku menantang kamu untuk berduel. Mata Wang Lin dingin. Dia menatap tua itu dan berkata, kamu tidak layak. Dengan itu, dia kembali ke Cihu untuk jawabannya. Wajah orang tua itu berubah dari hijau menjadi merah saat dia menatap Wang Lin. Setelah tertawa, matanya menjadi dingin dan dia melangkah maju. Sebuah kapak raksasa muncul di tangannya dan dia menuju Wang Lin dengan raungan. Anggota Giant Demon Clan jarang menggunakan mantra atau teknik apapun, mereka kebanyakan menggunakan tubuh kuat mereka untuk menyerang. Wang Lin melirik pria tua itu. Dia membentuk kepalan dengan tangan kanannya dan melemparkan pukulan. Boom! Dengan suara keras, lelaki tua itu dipaksa mundur beberapa kaki dan wajahnya memucat saat dia mengungkapkan sebuah terlihat tidak percaya. Ekspresi tua-tua berjubah ungu lainnya sangat berubah ketika mereka diam-diam mengutuk. Wang Lin bahkan tidak bergerak. Dia memandang pria tua itu dan berkata, kamu masih tidak layak. Cihu dengan pahit berkata, aku tidak tahu di mana leluhurnya. Cheng Niu, tetap di tanganmu, klan setan raksasa aku bukanlah musuh kamu. Wang Lin merenung. Setelah waktu yang lama, dia melihat ke langit dan kemudian menunjuk ke Cihu. Cihu, katakan pada leluhurmu untuk mengembalikan pedangku dan aku akan segera pergi. Cihu diam-diam menghela nafas. Dia memandang Wang Lin saat dia berjuang untuk membuat pilihan di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, dia dengan sedih berkata, tidak ada yang tahu di mana leluhur berada, tetapi begitu kita membuka formasi Heaven Passage, kita dapat menghubungi leluhur itu. Cheng Niu, begitu kamu memiliki pedang surgawi, kamu harus segera pergi. Wang Lin menatap Cihu dan perlahan mengangguk. Tiga tetua berjubah ungu tetap diam. Mereka adalah tiga anggota klan terkuat selain dari leluhur. Jika mereka tidak bisa melawan Wang Lin, tidak perlu berbicara tentang anggota klan lainnya. Terutama setelah mereka melihat bahwa lebih dari 100 anggota klan disegel, hati mereka segera menjadi gelap. Cihu berbalik untuk melihat ketiga tetua dengan ekspresi kompleks di matanya dan berkata, tiga tetua, tolong buka formasi Heaven Passage Giant Demon Clan. Aku memesannya sebagai Master Sekte Junior. Tiga tetua berjubah ungu saling memandang dan dengan cepat mengangguk. Tanpa ragu-ragu, mereka menampar dahi mereka dan kapak ungu muncul di masing-masing tangan mereka. Buka istana setan raksasa barat! Teriak salah satu tetua. Dia melemparkan kapak di tangannya ke udara dan menembakkan energi spiritual. Tanah klan setan raksasa tiba-tiba mulai bergetar dan pilar cahaya hitam yang menembus langit muncul di bagian barat klan iblis raksasa. Gelombang energi spiritual yang kuat mulai menyebar darinya. Pada saat yang sama, pilar cahaya hitam muncul di timur. Ini belum berakhir. Setelah dua pilar cahaya hitam muncul, yang ketiga segera menyusul. Tanah mengguncang bahkan lebih banyak dan retakan yang tak terhitung menyebar di seluruh tanah. Riak energi spiritual menyebar dari masing-masing dari tiga pilar. Buka istana raksasa iblis selatan. Buka istana raksasa iblis utara. Dua tetua berjubah ungu lainnya berteriak hampir bersamaan dengan yang pertama dan melemparkan kapak mereka ke udara juga. Utara dan selatan tiba-tiba mulai bergemuruh saat total 6 pilar hitam muncul. Pada saat ini, suara misterius mulai bergema ke segala arah. Cihu memandang Wang Lin. Dia mengepalkan giginya dan berkata, buka istana setan raksasa timur. Saat dia mengatakan itu, gemuruh bisa terdengar dari timur dan tiga pilar hitam muncul. Jika seseorang harus melihat dari atas, seluruh klan setan raksasa sepenuhnya tertutup oleh cahaya hitam dari 12 pilar. Dengan tiga pilar di setiap arah, itu sepertinya membentuk penjara surgawi. Pada saat ini, ketika 12 pilar naik ke langit, semua anggota klan di sekitar Wang Lin duduk bersila dan mulai bergumam. Suara mereka menyatu bersama dalam cara yang sangat aneh dan seperti kutukan tak berujung, itu mulai menyebar. Pada saat ini, anggota klan setan raksasa yang belum tiba apakah mereka berada di tahap ki kondensasi atau tahap formasi jiwa,
Semua berhenti dan mulai menggemakan lagu aneh ini. Lagu itu sepertinya satu-satunya suara yang tersisa di dunia ini. Ke-12 pilar hitam memancarkan cahaya hitam, dan sebagai reaksi terhadap lagu aneh ini, cahaya hitam menjadi lebih kuat. Wang Lin mengungkapkan sedikit kesedihan di matanya. Dia melihat perjuangan di mata Cihu. Namun, ia memiliki sedikit hubungan dengan siapapun dan benar-benar menganggap Cihu sebagai temannya. Dalam radius 5.000 km, ia dan Cihu adalah satu-satunya yang berdiri. Semua orang duduk bersila sambil menyanyikan lagu aneh itu. Cihu memandang Wang Lin dengan ekspresi kompleks dan dengan pahit berkata, "Cheng Niu, aku mengecewakanmu. Namun, leluhur adalah harapan klan setan raksasa aku, dan sebagai Master Sekte Junior, ini adalah tugas aku." Bahkan dengan tubuh leluhur, ia tidak dapat menahan 8 pukulan dari formasi Heaven Passage. Tubuhmu tidak sekuat tubuh anggota klan setan raksasa aku, jadi tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Lagu aneh yang mengelilingi seluruh Giant Demon Clan tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih intens. 12 pilar hitam tiba-tiba bergetar dan mulai bergerak sangat cepat menuju Wang Lin yang berada di tengah. Wang Lin menghela nafas. Dia memandang Cihu dan dengan lembut berkata, "Cihu, untuk apa yang terjadi di alam surgawi, kamu berutang padaku, dan dari 2 tahun yang lalu, aku berutang budi padamu. Pikirkan dua hal itu sama rata." Mata Cihu menjadi gelap. "Bahkan, itu memang benar, kita bahkan..." Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat 12 pilar hitam yang datang dari segala arah dan tertawa. "Cihu, apakah kamu benar-benar berpikir formasi Heaven Passage ini bisa membunuhku? Break for me." Mata Wang Lin bersinar. Dia tiba-tiba muncul di depan salah satu pilar hitam dan melemparkan tinju. Pilar hitam itu tiba-tiba hancur, menciptakan kekuatan yang kuat. Tubuh Wang Lin didorong mundur beberapa kaki dan tangan kanannya mulai berdarah. Pilar pertama. Mata Wang Lin menyala. Selama bertarung dengan Li Yuanfeng, ia tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari tubuh Dewa Kuno Bintang 3. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan niat pertempuran. Dia menjilat darah dari tangan kanannya dan menyerbu ke pilar berikutnya. Dengan keras, pilar kedua tiba-tiba runtuh. Wang Lin tertawa dan berkata, "Pilar kedua." Sosoknya bergerak sekali lagi dan muncul di sebelah pilar lain. Langit saat ini dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya karena pilar hitam. Itu telah mencapai batasnya sebelum hancur. Boom! Ledakan! Ledakan! Boom! Wang Lin mulai tertawa seperti orang gila. Dia bergerak lagi dan menghancurkan pilar lain. Setiap kali dia menghancurkan pilar, tinjunya akan berdarah dan dia akan menjilat darahnya. Wang Lin saat ini sangat ganas. Saat dia tertawa, dia berteriak, "Pilar ke-8." Pakaiannya berkeping-keping, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang kencang dan penuh dengan retakan kecil. 3 bintang di dahinya berputar dengan cepat, tidak membiarkan siapapun melihat apa yang ada di sana. Lagu dari klan setan raksasa menjadi lebih keras dan asing. Tubuh mereka tidak lagi bergeming tetapi melambai-lambai dalam pola. Cihu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Di Giant Demon Clan, tidak ada seorang pun selain leluhur yang dapat menahan 8 pilar, dan itu adalah batas leluhur. Tentu saja, ini adalah ketika ia hanya menggunakan tubuhnya. Jika nenek moyang menggunakan mantra, dia bisa menahan semua 12 pilar tetapi akan terluka. Wang Lin meraung dan bergerak seperti kilat saat dia mengeluarkan lebih banyak pukulan. Dia menghancurkan 3 pilar berturut-turut. Wang Lin saat ini seperti dewa iblis utama. Pilar terakhir. Cihu, perhatikan baik-baik. Saat suara Wang Lin bergema di langit, pilar terakhir tiba. Kali ini Wang Lin tidak meninju, tetapi dengan suara gemuruh, tubuhnya tiba-tiba tumbuh menjadi raksasa lagi. Lebih dari 100 kaki. Pilar hitam itu mengenai dada Wang Lin dan hancur. Wang Lin dipaksa mundur 3 langkah, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Dia mengeluarkan raungan dan formasi Heaven Passage hancur. Ini adalah tampilan nyata dari kekuatan puncak Dewa Kuno Bintang 3. Cihu, semuanya bahkan ada di antara kita. Raksasa setan klan, segel. Jari raksasa Wang Lin menunjuk ke langit dan untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul dan memasuki tubuh semua anggota klan setan raksasa. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi jiwa yang baru lahir atau kultivator di atas. Jika ada yang ingin menerobos melewati tahap formasi inti, mereka harus mendapatkan persetujuan aku. Ini hukumanmu. Mata Wang Lin dingin. Pada saat ini, kata-katanya seperti hukum surga yang akan menentukan nasib klan iblis raksasa. Perpaduan avatar dan tubuh asli, perpaduan dari kultivator formasi jiwa tahap akhir dan Dewa Kuno Bintang 3, mereka menciptakan Wang Lin yang sangat kuat. Kecuali seorang kultivator transformasi jiwa menggunakan energi spiritual surgawi, tidak ada seorang pun di planet ini yang memiliki tubuh yang dapat menyamai kekuatan tubuhnya. Ini adalah Dewa Kuno. Dewa Kuno Bintang 3. Wang Lin sudah mempertimbangkan semua ini. Jika dia terus menyembunyikan kekuatannya seperti sebelumnya, itu hanya akan mengundang masalah dari lebih banyak orang.
Dia mungkin juga menggunakan membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan setan raksasa sebagai contoh untuk menunjukkan seluruh planet dan terutama Zukuezi bahwa dia bukan bidak. Setelah pergi ke negara Suzaku, Wang Lin merasa perasaan sedih menyelimutinya. Ini disebabkan oleh negara Suzaku dan Gunung Suzaku. Penampilan Liu Mei seperti sudut kabut yang diangkat, memungkinkan Wang Lin untuk mengkonfirmasi bahwa ia terjebak dalam konspirasi. Dengan kepribadian Wang Lin, bagaimana ia bisa membiarkan orang lain mendorongnya? Inilah mengapa dia tidak ragu untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia tidak ingin menjadi bidak. Bahkan jika dia adalah seorang pion, dia akan menjadi pion yang tertutup duri, menyebabkan siapapun yang menyentuhnya berdarah. Bahkan jika masalah dirinya sebagai dewa kuno telah terungkap, dia memiliki jalan keluar. Para dewa kuno sudah punah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan legenda dari zaman kuno. Bahkan jika Zukuezi melihat Wang Lin, dia bahkan tidak akan dapat mengkonfirmasi apakah Wang Lin benar-benar dewa kuno. Bagaimanapun, ada orang yang fokus untuk memperbaiki tubuh mereka, klan setan raksasa adalah seluruh kelompok orang-orang ini. Wang Lin sudah mempertimbangkan semua ini. Dia tidak berencana tinggal lama di Suzaku, dia berencana untuk pergi ke planet Tianyun begitu dia mendapatkan bendera 1 miliar jiwa. Leluhur klan iblis raksasa, keluar sekarang! Wang Lin melayang di udara saat dia berteriak. Suaranya menyebar ke seluruh klan setan raksasa. Cihu tersenyum masam saat tubuhnya merosot dan jatuh. Wang Lin tidak membunuhnya, tetapi sebagai orang yang mengendalikan formasi, ia menderita serangan balasan dan menderita luka-luka berat ketika dihancurkan. Suara Wang Lin menyebar ke seluruh klan iblis raksasa. Pada saat ini, tidak ada yang berani berdiri dan menahan teriakan ini. Satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk melawan adalah leluhur klan setan raksasa yang tetap tersembunyi. Pada saat ini, di asrama klan setan raksasa, seorang wanita mengenakan ungu berdiri di sana, memandang ke arah Wang Lin. Dia sangat cantik. Matanya dipenuhi dengan cahaya misterius saat dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya. Wang Lin. Sepertinya bahkan Tuan meremehkanmu. Suara Wang Lin bergema di dalam Giant Demon Clan. Di bagian utara klan setan raksasa, 500 km di bawah tanah, ada sebuah gua emas dengan satu orang duduk di dalamnya. Orang ini sedang duduk dalam posisi lotus dan berkultivasi. Dia terlihat sangat tampan. Saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Pandangannya sepertinya bisa menembus dinding gua dan melihat bagian luar. Tak lama setelah itu, matanya menjadi dingin dan dia bergumam, Junior Wang Lin, aku akan membiarkan kamu menjadi sombong sedikit lebih lama. Setelah aku menyelesaikan barang aku akan membunuhmu. Bahkan jika kamu menyegel anggota klan iblis raksasa, aku bisa membuka segel mereka. Dengan itu, dia menutup matanya lagi dan mulai berkultivasi. Tepat pada saat ini, miliknya tas memegang mulai bersinar hitam. Dia mengerutkan kening saat dia menampar tasnya memegang dan pedang surgawi yang dia curi dari Wang Lin terbang keluar. Gas hitam keluar dari pedang surgawi dan mengambil bentuk Suliguo. Mata Suliguo memerah dan ekspresinya dipenuhi dengan kebencian. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, Tuan, aku bisa merasakan bahwa iblis ada di sini. Tuan, aku bersumpah untuk membalas dendam pada orang ini. Biarkan aku keluar dan bertarung dengannya. Leluhur klan setan raksasa menatap Suliguo. Selama 2 tahun terakhir, ia banyak berinteraksi dengan Suliguo. Dia merasa bahwa roh pedang dengan kecerdasan benar-benar luar biasa dan dia sangat menyukai roh pedang ini. Kamu ingin membunuhnya, tetapi kamu harus menunggu sampai aku menyelesaikan harta milikku. Suliguo segera mengubah ekspresinya menjadi ekspresi yang berusaha menyenangkan leluhur klan iblis raksasa. Dia dengan cepat mengangguk dan berkata, guru benar-benar peduli pada aku, kamu jauh lebih baik dari iblis itu, Wang Lin. Aku akan selamanya tetap setia untuk dikuasai. Namun, Tuan, ketika kamu membunuh Wang Lin, bisakah kamu membiarkan aku mendaratkan pukulan terakhir? Leluhur klan setan raksasa tertawa dan berkata, bagaimana Wang Lin memperlakukan kamu untuk membuat kamu membencinya jadi? Suliguo mengepalkan giginya dan berkata, Tuan, kamu tidak tahu betapa aku membenci Wang Lin itu, bukan saja dia memaksa aku untuk bekerja, tetapi dia akan memanggil aku hanya untuk memukul dan mengutuk aku. Itu tidak terlalu penting, tetapi yang lebih penting adalah dia tidak pernah memberi aku manfaat, tidak seperti Tuan, yang memberi aku batu roh untuk diserap. Tuan, ketika kita membunuh Wang Lin itu, bagaimana kalau kamu menghadiahkan aku dengan beberapa wanita? Bagaimana kalau memanggil adik perempuan peri? Aku belum melihatnya sebentar dan aku benar-benar merindukannya. Leluhur klan setan raksasa samar-samar tersenyum dan berkata, ini mudah. Setelah kami membunuh Wang Lin, aku akan memanggil jiwa Feng Luan dan membiarkan kamu bertemu dengannya. Sekarang orang tua ini harus pergi ke kultivasi pintu tertutup, jadi kembali ke dalam. Dengan itu, dia mengulurkan tangan. Meskipun Suliguo memiliki senyum di wajahnya, dia mengutuk dalam hatinya. Dia kembali ke pedang surgawi dan dimasukkan kembali ke dalam tas. Roh pedang ini dipenuhi dengan keserakahan manusia. Memang sangat misterius, tetapi ini juga membuatnya mudah dikendalikan. Aku bisa memberinya batu roh dan kultivator perempuan, jadi aku tidak percaya dia akan mengkhianati aku.
Juga, roh pedang ini sepertinya terobsesi dengan jiwa Feng Luan. Dengan dia di tangan aku, dia tidak akan bisa melarikan diri aku. Leluhur klan setan raksasa mencibir ketika dia menutup matanya untuk berkultivasi sekali lagi. Jiwa Feng Luan adalah jiwa harta yang dia secara tidak sengaja diperoleh suatu hari. Jiwa ini sangat indah dan penuh dengan nafsu. Ketika dia bertemu untuk pertama kalinya, dia hampir terpesona olehnya karena tingkat kultivasinya yang rendah saat itu. Untungnya, jiwa ini rusak, jadi dia bisa lolos dari bencana itu, dan sampai hari ini, dia masih takut. Setelah mendapatkan pedang surgawi, dia menemukan bahwa Suli Guo sangat misterius dan, untuk mengendalikan roh pedang sepenuhnya, dia memanggil jiwa Feng Luan. Seperti yang dia harapkan, Suli Guo melompat ke jiwa seperti serigala lapar dan benar-benar terpikat olehnya. Wang Lin menunggu di langit di atas Giant Demon Clan untuk sementara waktu. Setelah melihat nenek moyang Giant Demon Clan tidak muncul, ekspresinya menjadi gelap. The Giant Demon Clan sangat besar dan berisi banyak gunung. Jika dia benar-benar ingin bersembunyi, akan sangat sulit menemukannya. Wang Lin melihat ke arah timur dan melihat gunung tertinggi di klan setan raksasa. Entah kenapa, dia merasakan kekuatan misterius datang dari gunung itu. Saat dia akan memeriksanya, matanya tiba-tiba menjadi serius ketika dia melihat ke arah utara dan mengeluarkan senyum tipis. Suli Guo. Sosok Wang Lin menghilang dan dia menyerang utara. Dia terbang dengan tubuh Dewa Kuno Bintang 3, jadi dia bergerak secepat kilat. Dengan hanya beberapa teleport, ia tiba di bagian utara Giant Demon Clan. Melihatnya dari atas, itu adalah dataran berumput. Mata Wang Lin tajam. Ketika dia menyebarkan perasaan ilahi, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sekitar 500 km di bawah tanah, ada penghalang tipis yang dengan lembut akan mengarahkan indera ilahi ketika melewatinya. Jika dia tidak begitu dekat, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Dengan mencibir di wajahnya, Wang Lin mengaum, membentuk tinju, dan menabrak tanah. Boom! Suara yang menghancurkan bumi bergema dan sebuah retakan muncul di bumi. Retakan ini menyebar ke segala arah dan juga dengan cepat menyebar jauh ke bawah tanah. Gelombang suara berderak datang dari bawah tanah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mereda. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia berteriak lagi dan meninju tanah. Gelombang kejut yang hebat dengan cepat menyebar ke bawah tanah. Suara bumi hancur seperti raungan naga. Nenek moyang klan setan raksasa, keluar, sekarang! Wang Lin berteriak, dan kemudian dia melemparkan tinju lain. Dengan pukulan ini, dataran segera runtuh, menciptakan lubang besar, dan kemudian sosok hijau tiba-tiba keluar dari bawah tanah. Cheng Niu! Orang ini berusia setengah baya, tetapi matanya menunjukkan usia yang tidak pas untuk penampilannya. Dia memandang Wang Lin dan berteriak, aku awalnya belum ingin berurusan dengan kamu, tetapi sejak kamu datang, jelas bahwa kamu mencari kematian. Dengan itu, ia mengambil melangkah maju, mendekati Wang Lin seperti kilat, dan melemparkan pukulan. Wang Lin tertawa. Dia tidak mundur tetapi malah melemparkan pukulan untuk memenuhi pukulan leluhur klan iblis raksasa. Gelombang kejut meniup kembali semua batu dan pasir di sekitarnya. Leluhur klan iblis raksasa itu terlempar ke belakang puluhan kaki dan retakan muncul di tulang tangan kanannya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuh Wang Lin hanya mundur beberapa langkah dan lengannya sedikit bergetar. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya dan mencoba mencabik-cabiknya, tapi itu dengan cepat dibubarkan oleh jiwa asalnya. Teknik penyempurnaan tubuh klan setan raksasa memang misterius. Wang Lin menuduh nenek moyang Giant Demon Clan sekali lagi. Nenek moyang Giant Demon Clan mengutuk dalam hatinya. Kepemilikannya tidak lengkap, jadi dia hanya bisa menggunakan 80% dari kekuatannya. Tetapi bahkan pada 80%, kekuatan tubuhnya cukup menakutkan sehingga dia bahkan tidak takut pada harta tertentu. Tapi baru saja, ketika dia berdagang pukulan itu dengan Wang Lin, tulang-tulang paling sulit di tubuhnya memiliki retak. Bagaimana dia tidak terkejut? Apa metode kultivasi kamu? Leluhur klan setan raksasa dengan cepat didukung dengan ekspresi suram. Namun, Wang Lin terlalu cepat, dia sudah tiba di hadapannya dengan pukulan lain. Pukulan ini menciptakan tekanan yang menguncinya di tempat. Garis tipis muncul entah dari mana dan berusaha membungkusnya. Mata leluhur klan setan raksasa menyala. Ketika tubuhnya bergerak, itu berderit karena tekanan dan garis tipis. Dia melompat ke udara dan menggunakan tendangan untuk memenuhi pukulan Wang Lin. Bang! Suara yang menghancurkan bumi bergema di seluruh klan setan raksasa. Wajah nenek moyang Giant Demon Clan memerah. Dia menggunakan kekuatan tumbukan untuk mundur dengan cepat. Wang Lin merasakan sakit di tinju kanannya. Dia mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhenti. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Leluhur klan setan raksasa ini belum menyelesaikan kepemilikannya, namun tubuhnya hampir setara dengan Dewa Kuno Bintang 3. Jika dia mampu menyelesaikan kepemilikannya, tubuhnya hampir tidak akan lebih lemah dari Dewa Kuno Bintang 3. Wajah nenek moyang Giant Demon Clan benar-benar suram. Ketika dia melihat Wang Lin menghancurkan 12 pilar, dia memutuskan untuk tidak muncul. Namun, sekarang setelah Wang Lin menemukannya, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Wang Lin memelototi leluhur klan setan raksasa dan menyerang sekali lagi.
Setan raksasa leluhur klan mengeluarkan suara gemuruh ketika tubuhnya tumbuh dan menjadi raksasa setinggi lebih dari 100 kaki. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan energi spiritual surgawi dan cahaya keemasan menyebar ke seluruh tubuhnya. Jumlah energi spiritual celestial yang bisa digunakan Li Yuanfeng tidak bisa dibandingkan dengannya. Lagi pula, leluhur klan iblis raksasa telah mencapai tahap awal transformasi jiwa sendirian. Orang tua ini tidak ingin menggunakan energi spiritual celestial karena akan mengacaukan milikku. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhmu dengan itu. Sekarang setelah kamu memaksa aku untuk menggunakan energi spiritual surgawi, kamu hanya meminta kematian. Leluhur klan setan raksasa berteriak, dan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih terang. Seperti matahari, cahayanya menyilaukan. Saat tubuhnya bergerak, langit hancur, menciptakan keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang angin destruktif keluar dari celah dan menutupi daerah sekitarnya. Dia melemparkan tinju yang penuh dengan cahaya keemasan. Pukulan ini dipenuhi dengan energi spiritual celestial. Itu adalah kekuatan penuh dari kultivator transformasi jiwa tahap awal. Kultivator normal akan menanamkan energi spiritual langit ke dalam mantra dan teknik mereka, tetapi untuk anggota klan setan raksasa, tidak ada yang lebih baik dari tubuh mereka, jadi ini pukulan tidak hanya berisi energi spiritual celestial, itu juga mengandung kekuatan yang kuat dari tubuh anggota klan iblis raksasa. Kekuatan satu pukulan menyebabkan seluruh dataran utara klan iblis raksasa hancur berkeping-keping ke setitik debu yang tak terhitung jumlahnya yang didorong jauh oleh tekanan. Wang Lin, terima kematianmu. Leluhur klan setan raksasa juga merasa tak berdaya. Sekarang dia telah menggunakan energi spiritual celestial, tubuh ini tidak bisa lagi digunakan lagi dan dia harus menemukan tubuh lain. Setelah tubuh dirusak oleh energi celestial, dia tidak akan bisa lagi untuk berfusi dengan benar lagi. Itu hanya mungkin untuk menggunakannya jika tingkat kultivasinya berada pada tahap pertengahan Soul Transformation. Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya yang aneh. Kekuatan pukulan itu membuatnya merasakan bahaya. Selain dari saat ia berperang melawan utusan surga, ini adalah kedua kalinya Wang Lin merasakan bahaya ketika ia menyatu dengan tubuh aslinya. Tetapi pada saat ini, Wang Lin sama sekali tidak takut. Dia meraung ketika 3 bintang di dahinya mulai berputar dengan cepat dan aura ungu menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, sosok dewa kuno muncul di belakangnya sekali lagi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut melemparkan pukulan. Meskipun pukulan itu lembut, itu memindahkan sosok dewa kuno di belakangnya. Sosok itu juga mengangkat tinjunya dan melemparkan tinju pada saat yang bersamaan. Tinju leluhur klan setan raksasa dengan cepat tiba dan bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Boom! Ledakan! Boom! Wajah leluhur klan setan raksasa menjadi pucat saat dia mengeluarkan seteguk besar darah dan tubuhnya melemah. Tanpa ragu-ragu, dia menampar tasnya untuk dipegang, menyebabkan pedang surgawi muncul. Ekspresinya sangat keras ketika dia berteriak, "Wang Lin, terima kematianmu!" Kemudian dia melemparkan pedang surgawi dan kemudian menunjuk ke sana. Tubuh Wang Lin terbang kembali seperti meteor dan terlempar jauh. Seluruh lengan kanannya terasa sakit dan mati rasa, dia telah kehilangan semua perasaan di lengannya. Kombinasi tubuh leluhur klan iblis raksasa dan energi spiritual surgawi menyebabkan kerusakan pada dirinya, menyebabkan tubuhnya berubah dari raksasa setinggi lebih dari 100 kaki ke ukuran normal, tetapi matanya masih berkilau. Saat ini pedang surgawi muncul, gas hitam keluar darinya, membentuk-bentuk Suliguo. Wajah leluhur klan iblis raksasa sengit saat dia berteriak, "Iris!" Saat dia mengatakan kata itu, energi pedang yang kuat berkumpul di pedang langit dan turun ke Wang Lin. Suliguo meraung dan berteriak, "Wang Lin, aku datang untuk membalas dendam." Leluhur klan setan raksasa mengungkapkan senyum dan tertawa. "Wang Lin, lihat pria tua ini menggunakan harta karunmu sendiri untuk membunuhmu." Wang Lin mengungkapkan senyum mengejek. Dia tidak menghindar tetapi menunjuk ke pedang surgawi. Pedang langit tiba-tiba berbalik dan menebas leluhur klan iblis raksasa seperti kilat. Leluhur klan iblis raksasa tertegun dan ekspresinya berubah. Energi pedang sudah ada padanya, jadi sudah terlambat baginya untuk menghindar, dia hanya bisa bergerak mundur sedikit. Energi pedang menebas dan bersamaan dengan percikan darah, lengan kiri leluhur klan iblis raksasa terpotong bersih. Dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan saat dia dengan cepat mundur, meninggalkan jejak darah. "Suliguo, orang tua ini akan mengekstraksi jiwamu dan memurnikanmu hidup-hidup dalam api yang..." Kebencian dalam leluhur klan setan raksasa dapat menghancurkan langit dan amarahnya dapat menelan tanah. Dia mengeluarkan raungan kemarahan saat dia mundur dengan cepat. Dia tidak bisa menahan diri karena dia belum menyelesaikan kepemilikannya dan harus menggunakan energi spiritual celestial dalam pukulan itu. Kemudian Wang Lin bertemu dengan pukulan dengan kekuatan yang sama dengan miliknya, menyebabkan luka-lukanya memburuk. Tapi dia menghitung bahwa Wang Lin akan terluka juga, jadi dia mengeluarkan pedang surgawi untuk membunuh Wang Lin. Namun, pada saat yang penting itu, Suliguo mengkhianatinya, dan dia tidak bisa menghindar tepat waktu, jadi dia kehilangan lengan. Suliguo segera tertawa dan berteriak, "Bocah nakal, tidak peduli bagaimana kamu kuat, kamu tidak bisa dibandingkan dengan kakek musuh."
Aku selamanya loyal, bagaimana aku bisa begitu mudah dikendalikan oleh kamu? Setelah Su Liguo selesai berbicara, ia dengan cepat berbalik ke arah Wang Lin dan tersenyum. Tuan, bagaimana? Bagaimana itu? Sudahkah aku melakukan yang baik kali ini? Wang Lin tersenyum tipis. Dia bergerak dan meraih pedang surgawi, lalu dia menyerbu leluhur klan setan raksasa dan berkata, kamu melakukan yang baik. Setelah kami membunuh orang ini, aku akan membawa kamu ke medan perang asing dan membiarkan kamu menyerap jiwa pengembara di sana untuk meningkatkan kekuatan jiwa kamu. Su Liguo segera menjadi sangat bahagia. Selama 2 tahun terakhir ini, dia memang tergoda, setelah semua, leluhur klan setan raksasa itu baik padanya. Namun, setiap kali dia berpikir tentang bagaimana Wang Lin memperlakukan jiwa-jiwa yang berkeliaran dan nomor 2 dan nomor 3, hatinya menggigil dan dia segera menyerah pada mengkhianati Wang Lin. Dalam pandangannya, Wang Lin ini berjalan berdarah-darah jalan, semua orang yang telah mengacau Wang Lin telah terbunuh dan tidak ada yang selamat. Dia merasa bahwa leluhur klan setan raksasa ini tidak akan ada bedanya, jadi dia harus memastikan dia memilih sisi kanan atau kalau tidak akan ada bencana yang akan datang. Saat ini dia merasa sangat bangga dan berpikir, kakek musuh masih yang paling cerdas. Sepertinya aku melakukan hal yang benar kali ini. Di masa depan, iblis ini pasti akan melihat aku dalam cahaya baru. Berpikir tentang seberapa baik nenek moyang Giant Demon Clan memperlakukannya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih dan berpikir, mengapa Tuan tidak bisa datang dalam beberapa tahun sehingga aku bisa menikmatinya sedikit lagi. Sangat disayangkan. Terutama ketika dia memikirkan peri kecil itu, hatinya sakit dan dia berpikir, jangan khawatir, peri kecil, aku pasti akan menyelamatkanmu dari lautan api. Alasan lain mengapa Su Liguo mengkhianati leluhur klan setan raksasa tanpa ragu-ragu di samping ketakutannya yang melumpuhkan pada Wang Lin adalah jiwa Feng Luan. Ketika dia berinteraksi dengan jiwa itu, dia secara pribadi berjanji untuk menyelamatkannya dari tangan leluhur klan iblis raksasa. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berkata kepada Wang Lin, Tuan, bahwa tas tulang tua klan iblis raksasa memiliki roda berbentuk roda harta di dalam tasnya yang memiliki jiwa disegel di dalamnya. Setelah kamu membunuh sekantung tulang tua itu, kamu harus menyelamatkan jiwa itu. Wang Lin mengangguk. Dia bergerak seperti kilat dengan pedang surgawi di tangannya saat dia mengejar leluhur klan iblis raksasa. Leluhur klan iblis raksasa terus mengaum. Sebagian besar amarahnya berasal dari Su Liguo. Dalam 2 tahun terakhir ini, dia telah memperlakukan Su Liguo dengan baik dan bahkan mengeluarkan jiwa birahi yang tersegel. Tetapi pada akhirnya, Su Liguo ini masih membelot. Su Liguo, orang tua ini pasti akan menghaluskanmu hidup-hidup. Setelah leluhur klan iblis raksasa meneriakkan ini, dia mulai bergerak lebih cepat. Mata Wang Lin bersinar. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang surgawi tanpa ragu-ragu. Sinar energi pedang tiba-tiba keluar dari pedang langit. Leluhur klan iblis raksasa menghindarinya dan terus melarikan diri. Segera, dia tiba di tepi timur klan setan raksasa. Ketika dia sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia menampar tasnya memegang dan tongkat hitam muncul. Dia melambaikan tongkat, menyebabkan api hitam muncul, lalu tongkat itu tiba-tiba berubah menjadi obor. Wang Lin, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Tubuhmu akan digunakan untuk milikku berikutnya. Leluhur klan setan raksasa berteriak, dan kemudian dia mengayunkan obor di tangannya. Dengan dentuman, 10.000 kaki di sekitarnya tiba-tiba menjadi lautan api. Binatang api hitam. Saat dia berteriak, dia menikam obor ke tanah. Kemudian dia mengaktifkan energi celestial di tubuhnya dan mulai membuat segel, yang semuanya dilemparkan ke obor. Obor hitam dengan cepat mulai melepaskan cahaya iblis. Semua api di sekitarnya tiba-tiba mulai bergerak secara misterius ke arah obor. Api berkumpul di atas obor untuk membentuk seekor binatang buas yang tingginya lebih dari 100 kaki. Binatang ini memiliki kepala besar dan tubuhnya ditutupi paku-paku yang menyala. Jenis binatang itu tampak seperti beruang tetapi tampaknya bukan satu. Binatang api hitam ini mengeluarkan suara gemuruh ketika mata merahnya yang berapi-api mengunci Wang Lin dan kemudian menerjang ke arahnya. Mata Wang Lin tenang. Dia mengayunkan pedang surgawi dan sinar energi pedang menghantam binatang api hitam. Binatang api hitam itu terlempar ke belakang dan luka muncul di dadanya, namun, luka itu cepat sembuh. Wang Lin menampar tasnya dan bendera larangan muncul di tangannya. Dia mengibarkan bendera dan untaian gas pembatas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dia dengan lembut berkata, segel. Gas pembatasan berubah menjadi banyak tombak, yang semuanya terbang di atas api binatang hitam seperti hujan tombak. Setelah serangkaian poni, tombak mendarat di sekitar binatang api hitam dan benar-benar menjebaknya. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan berbisik, meledak. Boom! Semua tombak meledak dalam satu ledakan keras, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Saat gelombang kejut mendekati Wang Lin, bendera jiwa terbang keluar. Ini bukan bendera satu jiwa-jiwa tapi bendera jiwa-jiwa yang telah disempurnakan Wang Lin sendiri. Namun, dengan Li Yuanfeng sebagai jiwa utama dari bendera jiwa ini, itu sudah menjadi sangat kuat. Dengan mengibas bendera, lebih dari 1000 fragmen jiwa terbang dengan fragmen jiwa Li Yuanfeng di depan.
Fragmen jiwa ini sudah lama ingatannya dihapus oleh Wang Lin, sekarang itu hanyalah jiwa utama yang menerima pesanan dari pemilik bendera jiwa. Hancurkan! Mata Wang Lin menjadi dingin. 1000 fragmen jiwa ditambah semua merintih hantu. Di bawah komando fragmen jiwa Li Yuanfeng, semua fragmen jiwa dibebankan ke arah binatang api hitam yang baru saja lolos dari gelombang kejut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menatap leluhur klan setan raksasa. Wang Lin tidak percaya bahwa seorang kultivator transformasi jiwa hanya memiliki sejumlah kecil teknik ini. Nenek moyang Giant Demon Clan harus menyembunyikan AC-nya. Juga, pasti ada alasan bagi leluhur klan iblis raksasa untuk berhenti di sini. Leluhur klan iblis raksasa menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya membentuk segel dan kemudian cetakan raksasa muncul di depannya. Dengan raungan, dia mendorong cetakan raksasa itu ke langit. Cetakan dengan cepat berubah menjadi cetakan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Pada saat yang sama, leluhur klan iblis raksasa bergerak. Dia berlutut di udara dan membungkuk ke langit. Kemudian dia berteriak, anggota klan generasi ke-67 klan iblis raksasa meminta untuk mengambil harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita untuk menyelesaikan musibah bagi klan iblis raksasa aku. Saat dia selesai berbicara, langit segera menjadi gelap dan tanah mulai berguncang di seluruh klan setan raksasa. Ada gunung di perbatasan timur klan setan raksasa. Gunung ini sangat tinggi dan sebenarnya adalah gunung tertinggi di negara ini. Dari kejauhan, itu tampak seperti menembus ke langit. Pada saat ini, gunung itu terbelah menjadi dua dan sebuah kapak raksasa yang memancarkan cahaya merah terbang keluar. Leluhur klan setan raksasa mengungkapkan pandangan hormat yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Dia mengulurkan tangan dan kapak raksasa terbang ke tangannya. Dalam sekejap, sinar petir merah datang dari kapak dan menutupi tubuh leluhur klan setan raksasa. Aura kuat yang tidak pernah dirasakan dari leluhur klan setan raksasa tiba-tiba muncul. Wang Lin, kembali ketika klan setan raksasa aku pertama kali pindah ke planet ini, leluhur pendiri kami menggunakan kapak ini untuk masuk ke makam abadi. Sementara di sana, dia membunuh 2 Savage 9 daun untuk mendapatkan hak bagi klan setan raksasa aku untuk tinggal di sini. Hari ini leluhur pendiri masih hilang, tetapi kapak masih ada di sini. Wang Lin melihat kapak merah di tangan leluhur klan setan raksasa. Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan tubuh yang dimakamkan di bawah mayat sekte di Sao.